Lah dalalek tenan to. No, we kajian apa gak goblok kae kok. Ubur-ubur ikan lele. Langsung kerja le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang parodi ngakak Sidul yang beberapa waktu lalu meninjau banjir menggunakan perahu karet plus pelampung dan si tukang geret, ya kan? Iyalah. Ternyata hingga kini hal itu masih menjadi bahan tertawaan dan olok-olokan netizen se-Indonesia Raya. Walaupun Sidul sudah berusaha mengalihkan isu teman-teman ya, dari isu banjir menjadi isu mudik, tetapi ternyata tidak semudah itu Ferguson ya, mengalihkan perhatian neti dari tingkah songongnya Sidul ya kan, dan Mas Pram. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Lah dalalek tenan to. No, we kajian apa gak goblok kae kok. No. Katien awakmu panggal goblok gitu ya. Tentu teman-teman yang berasal dari Jawa sudah memahami ya kata-kata yang barusan disampaikan oleh sebentar pelawak siapa ini, saya lupa ini ya. Ini adalah pelawak media sosial, pelawak YouTube ya yang sangat terkenal dengan jumlah subscriber jutaan ya. Intinya kalau dalam bahasa Indonesia begini, kalau diartikan secara bebas ya kurang lebihnya. No, sejak dulu kamu tetap goblok saja. Lah kok tepat gitu loh. Tepat apanya Bang? Itu loh, nononya itu loh ya kan. Iya kok tepat gitu loh. Dilala netizen ini loh. Inilah yang saya suka dari para ternak Mulyono ya. Kreatif dan cepat sekali ketika mengulik atau menggali sebuah dokumen lama gitu lah, jejak-jejak digital. Keren kali, coba bayangin kan. Sudah tepat loh. No ya kan. Sejak dulu panggil goblok. Udah ganti nama sekarang ya kan. Iya bukan no lagi. Siapa? Dulkadul. Lanjut. Ini parahnya. Aduh. Perut gua sampai sakit ya, dikocok-kocok. Tung. Tugas Wagub memang berat, iya saya sepakat ya kan. Kenapa? Karena dikejar-kejar sama ikan apa ini? Ikan paus, bukan ikan paus. Kan kalau orang Jawa menyebutnya ikan hiu ya.
Berat, berat, doel, doel ya, penuh perjuangan, penuh perjuangan. Lanjut, lanjut. Muluk-muluk Giant Seawall, udah deh, saya paham Giant Seawall. Maaf nih, saya bukan belagu. Waktu saya jadi gubernur Banten, saya pernah menjadi ketua tim koordinasi Jabodetabek Punjur. Tahu saya, memang itu perlu, tapi itu adalah program nasional, bukan program Pemda DKI. Kita ngurusin got macet aja dulu deh. Kita nggak usah muluk. Infrastruktur jalan Jakarta udah terbatas. Kita mau bikin jalan baru nggak mungkin. Makanya kita lihat deh, Ancol. Pasti jembatan apa jalan di atas got, di atas kali. Nggak bisa lagi mau kemana. Nah sekarang kita lihat Harmoni. Padat kan. Masih ada kali yang bisa. Udah bikin jembatan lewat atas itu. Untuk apa? Menambah akses. Kalau nggak bisa. Saya terima kasih Bang Yos. Busway itu ide beliau. Kalau nggak ada busway, waduh, stuck Jakarta ini. Stuck. Jakarta ini kalau malam 9 juta. Siang pagi itu bisa 14 juta. 3 atau 4 juta ini pendatang dari luar. Ini distribusinya diatur. Ya, teman-teman ya. Sejak dulu, sejak ketika video ini baru muncul, hampir setiap hari kami jadikan konten ya. Kami kasih tagline, kami kasih metadata, kasih kami judul. Songong, sombong ya, calon wakil gubernur omongannya sundul langit, setinggi pohon duren ya, bisanya cuma mengomentari program-program orang lain tapi nggak punya program sendiri. Ternyata apa yang selama ini kami yakini sebagai sebuah kebenaran itu benar-benar nyata ya. Pas denger bakal dibuat Giant Seawall ya, songongnya mirip si Uban ya kan, tahu sendiri kan? Iya. Bukannya gue sok tahu ya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Walaupun lu bilang mohon maaf, lu bilang enggak sok tahu, tetap lu sok tahu, ya kan? Dan faktanya beneran, lu songong. Songongnya kagak ketulungan, ya kan? Mirip si Uban ya, sok paling paham. Faktanya tara mak jreng. Begitu banjir melanda, kau sibuk menyalahkan Tuhan, katanya. Curah hujan itu urusan Tuhan. Kau sibuk menyalahkan pintu air, katanya pintu air di Jakarta rumit. Aduh. Nah, macam kayak gini jadi pemimpin ya kan. Gimana rakyat Jakarta ini kok milih pemimpin macam kayak gini. Lanjut, lanjut. Bang Dul, Ini parah nih. kata-kata dong hari ini. Ubur-ubur ikan lele. Cakep, Langsung kerja le. cakep. Coba spill dikit dong kerjanya, coba pengen tahu. Ubur-ubur ikan lele, kerja dulu le. Mana kerjanya Dul? Kerja apa ngerjain? Ah, kerja apa ngerjain orang? Lo maksudnya gimana bang ngerjain orang? Ferguso, lu pikir tuh gak kerjain orang pakai perahu karet ditarik manusia? Bikin kerjaan bagi petugas Basarnas itu yang narik-narik itu kan kasihan. Dia puasa loh, coba bayangin. Ubur-ubur ikan lele, ya kan? Bikin kerjaan rakyat le. Hai. Aduh Dul. Lanjut. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau banjir di Jakarta dengan menggunakan helikopter. Warga Jakarta kebanjiran, kok Pramono malah cek pakai helikopter? Takut basah apa nggak punya empati? Guys, ada yang aneh nih dari kejadian banjir yang menimpa beberapa wilayah di Jakarta dan sekitarnya. Masa Gubernur Jakarta yaitu Pramono Anung memantau banjir tapi pakai helikopter? Apa takut basah ya guys? Atau justru nggak punya empati ke warga? Kalau menurut saya lebih baik pakai drone aja pak. Kan sekarang udah ada drone tuh. Dan harganya bisa lebih murah. Contohnya drone kayak gini nih. Nah, ini bisa terbang dalam jarak 15 km. Jadi kita bisa pantau lewat HP, Pak. Sedangkan kalau sewa helikopter itu beda-beda ya. Ada yang 5 juta per 15 menit. Ada yang 41 juta per jam. Tapi minim penyewaan itu 2 jam. Nah, misalnya yang naik helikopter itu adalah Mas Gibran,
pasti netizen udah banyak yang bilang cuma menghambur-hamburkan uang negara. Pakai drone aja murah. Pasti kayak gitu ya. Dan saya lihat Pak Gubernur Jakarta itu dari atas itu malah kayak nobar gitu loh. Nonton bareng rakyatnya berenang. Nah, sementara itu wakilnya, wakil gubernurnya yaitu Rano Karno, dia ninjonya naik perahu karet. Viral di media sosial saat Wapres Gibran tinjau banjir di Bekasi dan berbecek-becekan. Ada satu pemerintah daerah yang malah menggunakan perahu karet saat meninjau banjir. Bahkan perahu karetnya ditarik oleh petugas. Padahal lokasi banjir yang dilaluinya hanya selutut kaki orang dewasa. Naik perahu karet, terus pakai rompi lagi. Kalau Bang Mandra bilang kayak gini nih. Sombong amat. Nah, ini tuh sebenarnya yang mau dievakuasi itu warga Jakarta apa wakil gubernurnya. Terus Pak Rano Karno itu naik kapal karet itu kok pakai rompi segala. Emang mau berenang, Pak? Padahal itu kan cuma cetek itu airnya itu. Nah, itu tadi Gubernur Jakarta dan Wakil Gubernur Jakarta. Nah, kalau yang ini nih Mas Wapres, Wakil Presiden Indonesia. Nah, Mas Gibran aja mengunjungi tempat yang banjir itu cuma jalan kaki loh. Kalian malah yang gubernurnya naik helikopter, wakilnya naik perahu karet, wakil presidennya malah jalan kaki. Dan itu pun mereka masih bilang pencitraan. Delogo. Ya, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan, terutama di bagian tengah-tengah teman-teman ya. Ketika mengomentari Mas Pram yang meninjau lokasi banjir menggunakan helikopter ya. Netizen barusan memberikan sebuah solusi yang menurut saya solusi ini sangat bijak dan paling efisien, yaitu menggunakan drone ya dengan merek Supercell Promo. Bukan merek ini. Ini mah merek jualan. Itulah pokoknya mereknya UC Drone Pro RC Drone, itulah pokoknya ya. Dengan harga di bawah 1 juta ya, di bawah 900.000 malah ya kan. Ini drone udah bisa digunakan, sudah bisa dinavigasi dengan jarak maksimal 15 km ya kan. Nah, 15 km ke kanan, 15 km ke kiri, 15 km ke depan, dan 15 km ke belakang, ya kan. Nggak perlu menyewa helikopter yang 5 menit sekira 5 juta atau 40 juta dalam waktu 1 jam, ya. Iyalah, berapa itu sudah uang yang dibakar untuk menyewa helikopter. Mending beli drone, udah bisa dinavigasi menggunakan HP, bisa dilihat dari HP itu. Menurut saya adalah solusi yang paling efisien dan sederhana. Tetapi mungkin memang niatnya si Gubernur Jakarta nggak seperti itu gitu loh. Niatnya emang biar keren gitu loh, naik helikopter mumpung ada momen ya kan. Mungkin belum pernah naik helikopter kali ya. Mumpung ada momen ya kan, dibayarin sama Pemprov gitu kan, naik helikopter lah. Nggak tahunya dihujat masyarakat. Aduh, lanjut. Ubur-ubur ikan lele. Langsung kerja le. Ubur-ubur ikan lele. Ikan lele. Ubur-ubur ikan lele. Aduh, tuh
disindir sama rakyat Jakarta. Ubur-ubur ikan lele. Tuh, main apa? Hanyut-hanyutan pakai kasur, Le. Ubur-ubur ikan lele, kebo aja ketawa loh, Le. Ngelihat tingkah elu, kebo aja ketawa loh, Le. Aduh, aduh. Ini mah menurut saya wakil gubernur paling paling blow on sedunia versi on the trot. Lanjut, lanjut. Makanya ya kan, kemarin pas Pilgub Jakarta seharusnya kalian pilih sosok yang benar-benar bisa jadi gubernur. Jadinya nggak kayak gini gitu loh. Ini saya nggak ngerti gitu loh ya kan. Ini kan berbagian bisa menunjukkan mindset ya, pola pikir yang bersangkutan. Air di bawah dengkul saja itu dia menggunakan perahu karet ditarik oleh manusia, ya kan, dia menggunakan pelampung. Lah, coba tanya itu bagaimana cara menanggulangi banjir? Pasti kacau. Saya yakin itu karena mindset itu berlaku secara umum bagi seorang manusia. Jika seorang manusia ya mindsetnya sering keliru ya, jauh api dari panggang ya, yang dibahas apa, kemudian komentarnya apa, solusinya bagaimana, jauh-jauhan gitulah ya antara persoalan dengan solusi. Jadi semacam jauh api dari panggang. Saya yakin semua hal pun akan seperti itu. Nah, ini aja meninjau banjir, dia pakai perahu karet, air cuma segitu, pakai pelampung, air cuma segitu, ya kan? Udah gitu perahu karetnya nggak dinaikin sendiri, banyak orang, ditarik oleh orang, ya kan? Coba bayangin, disuruh menanggulangi banjir, pasti saya yakin yang dicari adalah kesalahan orang, ya kan? Yang dicari adalah kesalahan Tuhan, ya, mengkambing hitamkan Tuhan dan lain sebagainya. Aduh, kok macam kayak gini pemimpin yang dipilih. Dikasih arsitek beneran, malah milih arsitek jebolan sinetron. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang Neti yang memberikan saran kalau memang ingin memantau banjir Jakarta melalui udara ya bisa menggunakan drone ya yang harganya di bawah 1 juta, bahkan di bawah 900.000. Tetapi dengan harga segitu sudah bisa digunakan untuk memantau wilayah dengan jarak maksimal 15 km ya, dan bisa digunakan berulang-ulang. Berbeda dengan menyewa helikopter ya, yang mahalnya kagak ketulungan ya. Tetapi mungkin memang niatnya gubernur lain ya kan, mungkin naik heli biar terkesan benar-benar kerja gitu ya, nggak taunya malah dapat hujatan. Aduh, oke teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang parodi ngakak Sidul yang beberapa waktu lalu meninjau banjir menggunakan perahu karet dan lengkap dengan pelampungnya. Ternyata hingga kini hal itu masih menjadi bahan tertawaan dan olok-olokan netizen Indonesia Raya ya. Walaupun Sidul sudah berusaha mengalihkan isu dari banjir ke isu mudik, tetapi nyatanya tidak semudah itu mengalihkan perhatian netizen plus 62 dari tingkah songongnya yang bersangkutan. Waduh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.